Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Promote Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini adalah hari spesial yang kita tunggu-tunggu, karena ini adalah hari pertama perilisan dari Donghua animasi Shishing-chi season 5. Dan kabar bagusnya lagi, karena pada hari ini perilisannya langsung 2 episode sekaligus guys. Tapi kali ini kita akan rangkum episode 1 dulu ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Setelah Sun Wukong terlahir kembali, dia dan Tathagata masuk ke kerajaan Asura. Hingga akhirnya mereka berhasil mendapatkan pedang keadilan surga. Dan setelah itu Wukong membawa pedang itu ke surga. Hal itu mengungkap bahwa sebenarnya Kaisar Sitianlah yang merupakan pemimpin dari Jiwa Gelap yang sesungguhnya. Dan akhirnya perang besar pun pecah. Tapi untungnya Dewa Sasin telah mempersiapkan semua ini jauh-jauh hari, hingga membuat Wukong pun kini berhasil menancapkan pedang surga itu ke tempatnya lagi dan melepaskan kembali jiwa Kaisar Sitian yang telah lama terkurung dalam pedang itu. Sedikit penjelasan ya guys, biar semuanya pada ingat. Jadi jiwa Kaisar Sitian itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu yang telah berubah menjadi ketua geng kegelapan, dan yang satu yang berada di dalam pedang itu dan merupakan jiwa yang baik atau jiwa Kaisar Sitian yang asli dan masih murni. Dan kini kemunculan jiwa Kaisar Sitian Cahaya itu mulai menekan jiwa-jiwa kegelapan dan membalikkan keadaan yang sebelumnya didominasi oleh pasukan jiwa gelap. Kaisar Sitian Gelap pun kini tak ada pilihan lagi. Ia lalu bergegas pergi ke aula 3 dewa untuk meminta pertolongan kepada leluhur dari sang kegelapan. Dan kini terlihat beberapa anak buah Sitian pun bekerja keras untuk membuka peti yang berada di tengah itu. Dan setelah berhasil dibuka, peti itu langsung memancarkan sinar gelap yang besar yang mengarah ke atas. Sitian pun langsung memberikan hormat dengan kebangkitan itu. Dan kini mulai terlihatlah seorang yang benar-benar bangkit dari peti kuno yang gelap itu. Dan bisa ditebak, itu adalah sang raja kuno kegelapan atau leluhur dari semua kejahatan di dunia ini, yaitu Yuanzi Tianzun. Dan setelah bangun, Yuanzi Tianzun pun dengan kejamnya langsung menyedot semua anak buah Sitian yang telah membuka petinya, membuat mereka pun langsung tewas dan berubah menjadi mayat kering kerontang. Yuanzi Tianzun pun langsung mengatakan kepada Sitian dan kawan-kawan kalau tubuhnya yang baru bangun dari tidur yang lama membutuhkan nutrisi untuk memulihkannya. Ia pun lalu memuji kerja keras Sitian selama ini. Ia lalu mulai memancarkan kekuatan gelapnya yang super duper dahsyat itu, yang membuat langit dan awan pun menjadi sangat gelap dan bergulung-gulung. Scene kemudian beralih di Istana Surga, di mana saat ini Jenderal Surga Timur masih disibukkan pertarungannya dengan mantan muridnya yang sekarang berubah menjadi Dewa Gelap. Mereka pun saling beradu kekuatan besarnya. Tapi tiba-tiba saja Jenderal Timur pun dengan mudah mengalahkan mantan muridnya itu hanya dengan 1 tamparan saja. Ia lalu mengatakan kepada Dek Wangting kalau ia berharap agar muridnya itu kembali ke jalan yang benar, karena Dek Wangting merupakan murid favoritnya. Dan tiba-tiba saja langit yang tiba-tiba gelap jelas saja membuat Jenderal Timur pun terkejut. Sementara Dek Wangting dia malah merasa senang karena ia tahu bahwa saat ini leluhurnya benar-benar telah dibangkitkan. Di sisi lain, saat ini Jenderal Barat pun sangat panik dengan kegelapan yang muncul. Ia merasa kekuatan itu benar-benar sangat menindas. Sementara Desa Sing yang saat ini menjadi lawan dari Jenderal Barat merasa sangat senang dengan fenomena ini. Dan di sisi lain, saat ini Wukong masih sibuk baku hantam dengan Jenderal Utara. Tapi tiba-tiba saja Jenderal Utara menghentikan duelnya itu, karena ia tahu kalau leluhur dari kegelapan saat ini sudah benar-benar bangkit. Dan ia merasakan panggilan dari sang raja kuno Yuanzi Tianzun. Dan Jenderal Utara pun mengatakan kalau semua kekacauan yang terjadi ini otaknya sebenarnya adalah Yuanzi Tianzun itu. Dewa Sasin yang melihat hal ini pun menilai kalau pertempuran ini masih sangat jauh dari kata selesai. Scene kemudian beralih di Istana Raja Naga,
Terlihat saat ini dua raja dan dua pangeran naga sedang mengamati fenomena langit yang sedang terjadi. Mereka merasa kalau ada seorang dewa yang baru saja lahir di dunia ini. Akan tetapi, sang pangeran naga merasa kalau yang lahir tidaklah seperti dewa, karena seorang dewa tidak pernah memiliki lebih dari satu wajah. Sang raja tua timur pun mengingatkan naga yang lain agar berhati-hatilah jika berurusan dengan mereka para dewa. Akan tetapi, sang raja naga selatan bersama dengan putranya pun malah tersenyum karena tampaknya mereka mempunyai rencana yang picik. Dan di situ tampaknya Ao Jiao mulai curiga. Di sisi lain, di negara Asura, Suma yang saat ini berguru kepada Tathagata pun merasakan kalau saat ini sesuatu yang besar telah terjadi. Akan tetapi, Tathagata pun segera menenangkannya agar Suma bisa fokus untuk belajar. Dan terlihat di sana banyak buku yang berserakan. Tampaknya Suma sangat senang diajar oleh Tathagata. Tathagata yang jelas juga merasakan keanehan ini pun lalu berkata di dalam hatinya kalau saat ini ia sangat khawatir dengan keadaan Biksu Tong dan para muridnya saat ini. Dan benar saja, karena memang saat ini rombongan Biksu Tong sedang mengalami masalah yang besar. Terlihat Bailang bersama dengan Xiaoyu pun terkejut dengan langit yang semakin gelap. Ia pun lalu segera berlari untuk melihat Guru Tong yang memang saat ini ia melompat ke jurang tak terbatas untuk menyusul Ao Sui. Wuching dan Pat Keng mencoba menyelamatkan Biksu Tong. Kini ia pun berusaha berpegangan erat di akar pepohonan di tengah jurang. Mereka merasa kalau mereka tak mungkin lagi untuk terjun lebih dalam lagi. Dan tiba-tiba saja para zombie pun mulai berdatangan lagi, sehingga mereka pun memutuskan untuk kembali ke atas lagi untuk menyelamatkan diri. Bailang pun saat ini sangat panik. Bailang pun saat ini sangat khawatir dengan keadaan gurunya. Ia lalu mengajak semuanya untuk segera pergi ke bawah saja. Akan tetapi Wuching mengatakan kalau di bawah jurang itu merupakan dunia bawah atau neraka. Bailang yang panik pun terus memaksa kalau mereka harus menyusul guru walaupun ke neraka. Akan tetapi Pat Kai dan Wuching pun menjelaskan kalau neraka merupakan alam yang berbeda dari dunia ini. Dan jika masuk ke sana, bisa dipastikan tak akan pernah bisa kembali ke dunia ini, termasuk Biksu Tong dan Ao Sui. Xin kemudian kembali di dalam kuil tempat Yuan Zitianzun dibangkitkan. Kaisar Sitian pun memberikan laporan bahwa keadaan di luar saat ini para pasukan kegelapan telah terpukul mundur, sehingga ia terpaksa melakukan ini untuk membangkitkan raja kuno itu. Dan Yuan Zitianzun pun balas berkata kalau semua ini tak jadi masalah, karena permainan baru saja dimulai. Yuan Zitianzun atau bisa dipanggil dengan Yuzun itu pun mulai mendekat kepada sang dewi pelayan dari Dewa Sasin yang saat ini telah menjadi anak buah kegelapan dari Sitian. Yuzun jadi tertarik dengan dewi itu karena ia mempunyai perasaan cinta yang tak terbalas kepada Dewa Sasin. Yuzun pun sangat menyukai seseorang yang mempunyai keinginan yang tinggi kepada sesuatu, dan ia akan membantu orang lain mencapai keinginannya itu. Ia sering mendengar tangisan semua jiwa yang tersiksa, dan ia akan menanggapinya. Dan saat ini Yuzun pun mulai mengalirkan kekuatan gelapnya untuk membiarkan dewi itu terselimuti jiwa yang gelap dan bisa meluapkan semua keinginan hatinya. Karena prinsip dasar dari Yuzun sendiri adalah kebebasan. Lakukan apapun yang kamu inginkan tanpa ada aturan dan norma yang mengikat. Dan kini Yuzun pun mulai melayang dan ia pun pergi dengan cepat meninggalkan kuil itu sambil berkata bahwa dua dewa kuno saat ini masih tertidur, sehingga saat ini tidak ada yang bisa menghentikannya. Sementara saat ini Bibi merasa tubuhnya menjadi luar biasa, padahal fisiknya saat ini berubah menjadi sangat jelek, gundul dan tak mempunyai mata. Beralih di istana surga, saat ini terlihat para pasukan kegelapan pun berlarian menuju ke satu titik kumpul. Jenderal Timur pun jadi heran melihatnya. Dan kini Dewa Sasin pun datang dan berkata kalau pahlawan dari semua kekacauan ini adalah Yuan Zitianzun, sang leluhur jiwa gelap dan juga pencipta surga ini. Sasin pun kini terlihat heran dan menanyakan keadaan Jenderal Barat yang saat ini tangannya hilang satu. Tapi Jenderal Barat pun hanya menganggap kalau ini hanyalah luka kecil. Dan ia saat ini masih bertanya-tanya sebenarnya apa rencana para jiwa gelap saat ini. Dan Dewa Sasin mengatakan
kalau mereka saat ini berkumpul untuk menyambut sang pemimpin mereka, yaitu siapa lagi kalau bukan Yuan Zitianzun. Di sisi lain, Jenderal Mata Tiga pun saat ini juga merasa kalau musuh sesungguhnya telah bangkit di istana surga ini. Dan kini Yuzun pun sudah terbang di atas istana surga. Dan orang yang dipilihnya untuk ditemui pertama kali adalah jagoan kita, yaitu Sun Wukong, guys. Selama tidurnya, Yuzun pun mengaku di depan Wukong kalau dia benar-benar kagum dengan monster besar seperti Wukong. Dan ia sangat menyukai Wukong. Ia pun mulai mendekatkan wajahnya kepada Wukong dan mulai merayu Wukong. Tapi Wukong pun langsung waspada. Ia pun dengan pedenya langsung menekan dada Yuzun dengan tongkatnya dan mengatakan kalau orang seperti Yuzun terlalu lemah buat Wukong. Yuzun pun kini masih berusaha untuk bicara baik-baik dengan Wukong. Tapi jelas bukan Wukong namanya, kalau tidak liar, nakal, dan brutal. Ia pun dengan percaya diri segera menantang Yuan Zitianzun untuk berduel. Wukong pun dengan cepat bisa menghindari pukulan dari Yuzun dan langsung memukul Yuzun dengan tongkat Ruyi. Tapi jelas tak semudah itu, Verguso, karena pukulan Wukong tak membuat Yuzun bergerak sedikit pun. Wukong pun dengan sangat lincah mulai melakukan serangan demi serangan. Yuzun pun juga tak mau kalah untuk balas memberikan pukulan-pukulannya. Hal itu membuat Wukong pun jadi serius. Ia segera melancarkan aura jiwa kera besarnya. Akan tetapi Yuzun pun masih dengan mudah mengatasinya dan balas melakukan pukulannya. Dengan lincah, Wukong pun menghindarinya. Hingga akhirnya Wukong pun melancarkan pukulan tongkatnya yang super kuat kepada Yuzun. Dan benturan itu menimbulkan ledakan di sekeliling. Tapi tiba-tiba saja, ternyata saat ini Yuzun dengan santainya menahan tongkat Wukong dengan satu tangannya. Dan tiba-tiba saja Yuzun pun menyulap tongkat Wukong menjadi batu dan hancur. Jelas saja hal itu membuat Wukong pun sangat kaget. Dan Yuzun pun kini lanjut mencekik wajah Wukong. Dan apakah dia akan mengubah tubuh Wukong menjadi batu juga, guys? Kita lanjutkan di episode 2 ya.